Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan soal secara online melalui handphone. Yang pertama yang kita butuhkan adalah mendownload Google Formulir. Sini kita ketik Google Formulir, kita cari. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal membukanya aja. Ini adalah form apps. Kemudian setelah terinstall, kita buka form app-nya. Kalau untuk yang pertama tinggal klik next aja. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti yang kita pilih itu berarti Google Form. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik tambah, lalu kita klik create blank form. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Di sini kita hapus dulu, kemudian ketik apa yang akan kita buat, misalkan soal MTK. Nah, sudah. Setelah ini kita tambahkan, misal kita tambahkan dulu data siswanya, jadi agar kita tahu siapa yang mengisi soal tersebut. Jadi kita buat di sini nama siswa, kemudian required atau wajib diisi. Terus kita tambahkan lagi short answer lagi, misalkan kelas. Jangan lupa kita required lagi. Terus kita tambah lagi ini untuk pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa. Kalau misalkan memang kita mau membuatnya secara multiple choice atau pilihan ganda, berarti kita klik multiple choice-nya. Nah, di sini question, pertanyaan. Silakan buat pertanyaannya, misalkan kapan Indonesia merdeka. Oke, kita back. Kemudian add option, tambah pilihan, misalkan 1955 yang A nya, kemudian 1945 yang B nya, kemudian 1988 C nya, atau 1956. Nah, di sini jangan lupa wajib diisi ini agar menghindari siswa lupa mengisinya atau terlewatkan. Nah, kita buat lagi soalnya yang kedua, soal kedua sama multiple choice. Kenapa menggunakan multiple choice? Karena ini lebih mempermudah dan dapat sekaligus kita memberikan poin, sedangkan jawaban singkat itu kita harus mengoreksi secara manual. Nanti saya akan memberitahu cara kita memberikan skor dalam setiap soalnya. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Nah, kita buat lagi, misalkan Insinyur Soekarno. Kemudian Sayuti Melik, kemudian Mohatta atau Fatmawati. Ini terserah mau tiga pilihan atau 4 pilihan. Biasanya kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 2 ya, itu 3 pilihan. Kalau misalkan kelas tinggi dari 4, 5, 6 atau 3, 4, 5, 6 itu biasanya 4 pilihan. Jangan lupa ini required lagi. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalkan mau membuat 10, berarti Bapak atau Ibu guru bisa melakukan multiple choice sebanyak 10 kali misalkan. Nah, setelah
kita membuat pertanyaan dengan selesai, pertanyaannya selesai, kita klik yang bergambar baut atau disebut settingan, setelan. Nah, kita atur di sini limit to 1 respon. Jadi setiap siswa hanya dapat menjawab 1 kali. Gitu. Nah, di sini sebenarnya collect email address ini bisa dilakukan, namun tidak semua siswa memiliki email. Jadi kita abaikan saja. Jadi yang kita centang ini limit to 1 respon. Atau bisa saja setiap siswa dapat melihat respons dari pertanyaan tersebut setelah dijawab. Jadi klik ini. Kalau misalkan memang tidak perlu ya sudah, nggak usah diklik. Kalau sudah selesai settingannya, kita klik submit. Kita tunggu. Kita tunggu saja karena memang jaringannya sedikit terganggu ya. Oke. Mana ya? Coba sekali lagi saya klik submit. Oke. Nah, kalau misalkan sudah submit itu nggak apa-apa, kita seperti itu kan saja. Tapi terkadang kalau misalkan kita klik submit itu akan muncul linknya. Nanti silahkan untuk copy linknya. Nah, kemudian setelah selesai pembuatan soal tadi, setelah di save, kita akan men-setting poin-poin dalam setiap pertanyaan. Jadi kita masuk ke Google Drive. Nah, tampilan awal Google Drive ini seperti ini. Kita carinya yaitu dengan cara mengklik 3 garis ini, kemudian klik yang terbaru. Kalau misalkan belum muncul, kalian bisa Bapak Ibu bisa nge-refreshnya dengan menekan slide ke bawah. Karena ini jaringannya agak jelek ya. Oke. Jadi kalau misalkan sudah bisa, itu akan muncul sebenarnya. Nah, karena ini belum muncul, klik saja misalkan ini nih soalnya soal tema 2 ini sudah ada itu. Kita klik 2 kali aja. Klik 2 kali aja. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Agar nanti pengerjaannya lebih mudah, tidak lambat ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada 2 menu bar, yaitu question dan respon. Jadi question ini untuk pertanyaan yang sudah kita buat tadi, sedangkan respon ini nanti kita lihat setelah siapa aja sih itu yang telah merespon, yang sudah mengisi itu. Cuman nanti kita setting dulu nih di sini. Kita klik bintang 3 ini, titik 3 ini, kita klik yang setting. Nah, di sini ada 3, general, presentasi, dan kuis. Nah, untuk general tadi kita sudah atur sebelumnya di form app, limit
itu satu respon. Kemudian di bagian presentasinya seperti ini. Nah, shuffle question order ini itu dilakukan keseluruhan bisa diacak pertanyaannya. Cuman kalau dengan menggunakan yang ini nanti nama atau kelasnya juga teracak. Berarti nanti kita settingnya jangan di sini. Kemudian di bagian quiz. Di bagian quiz ini tadinya seperti ini. Make this a quiz. Buat ini sebagai quiz. Kita klik aja sampai warna ungu. Kemudian kita klik nih. Ini untuk rilis nilainya. Kita lihat misalkan emitted after each submit. Berarti setelah melakukan submit, siswa dapat melihat nilainya. Kemudian siswa bisa melihat jawaban yang belum terjawab. Ini tidak mungkin terjadi karena kita sudah melakukan wajib diisi. Kemudian jawaban yang benar dan poin dalam setiap nilai. Kalau misalkan mau ditampilkan, silahkan. Saya tampilkan semuanya untuk berjaga-jaga. Kemudian klik save. Kalau sudah selesai, klik save. Lalu kita menuju slide ke bawah. Kita menuju ke pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini untuk men-settingnya kita cukup tekan checklist di bawahnya ini. Nih, checklist di bawahnya. Siapakah yang membacakan kapan Indonesia merdeka? Misalkan kita kunci jawabannya. Nih, 1945. Kita kasih poinnya. Misalkan ada 10 pertanyaan. Karena total poin yang harus dicapai adalah 100 poin. Jadi kita buat 10 pertanyaan dibagi 10 berarti 10 poin. Setelah kita di sini ketik 10 poin, lalu kita done, selesai. Nah, kemudian di requirednya ini kita buat shuffle option. Nah, itu klik aja shuffle optionnya. Terus jangan lupa wajib diisinya diklik juga agar menjadi warna ungu. Itu takutnya berubah. Kemudian pertanyaan kedua juga sama, yaitu klik tanda centangnya, cari jawaban yang benarnya, kunci jawabannya, kasih nilainya 10 misalkan. Kemudian selesai. Nah, tadi kan di settingan ada shuffle, acak pertanyaan. Nah, untuk cara mengacaknya di sini klik bintang 3 di sampingnya required. Ini buat shuffle option order. Jadi setiap pertanyaan kita centang shuffle option order. Itu. Nah, kalau sudah selesai, kita klik segitiga ke samping. Kalau sudah selesai semua, klik segitiga ke samping. Kemudian di sini ada send via. Kita klik yang tengah. Kemudian klik linknya. Lalu pendekkan URL-nya. Short dan URL. Klik. Nah, ini akan menjadi lebih pendek. Kemudian copy. Setelah copy, kita keluar tanda X-nya. Kita keluar dari aplikasi. Kemudian kita masuk ke Classroom. Nah, setelah di Classroom ini, misalkan Bapak dan Ibu guru ada di kelas mana gitu, dalam setiap kelasnya. Karena saya contohnya ngambil dari guru kelas ya. Nah, guru kelas, kemudian masuk ke classwork, tugas kelas. Nah, dari sini kita akan contohnya kita akan membagikan beberapa topik, beberapa folder yang akan kita buat agar lebih rapih lagi. Kita buat aja klik tambah topik, misalkan tema 3, misalkan tema 4 kita tambahkan.
Sudah muncul tema 4-nya. Lalu kita masukkan link tadi dengan cara kita klik tambah, lalu tambah material atau materi. Di sini ditampilkan dengan titel dan deskripsi. Di titel ini kita bikin aja judulnya soal tema. Tuh. Deskripsinya yang sudah di-copy tadi, kita tekan deskripsi sampai muncul tempel. Kita klik tempel. Nah, ini form yang sudah kita buat, ini linknya. Kemudian kita klik segitiga ke samping untuk menguploadnya. Nah, ini sudah selesai soal yang sudah materi yang sudah kita buat tadi ada di atas tema 4. Kita tekan saja yang soal tema 4 ini, kita drag masuk ke folder tersebut. Jadi tema 4. Nah, ini soal tema. Nah, kemudian kita kembali ke stream. Kita kasih info. Nih dengan ke siswa, kita kasih info di sini, share with your class. Nah, kita buat saja di sini share with your class. Kita buat misalkan silahkan cek bagian classwork atau tugas kelas. Silahkan isi soal online di folder tema 4 dengan judul soal tema. Nah, yang tadi udah kita buat judulnya. Kemudian kita posting dengan tanda segitiga ke samping. Klik. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Jadi siswa dapat melihat postingan ini. Nanti postingan ini juga akan masuk ke email siswa masing-masing, ada pemberitahuan agar si siswa bisa membuka classroomnya. Nah, seperti itu. Jadi sekian saja tutorial pembuatan soal secara online hingga ke cara memposting di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.